yang Y12 kalikan Y21, ini adalah GM dikalikan karena dia Y12-nya ada 0, ini menjadi 0 ya. Dan penyebutnya ini juga Y11 SSGS sama, cuma ini adalah berbeda tandanya ini saja positif ya, dan bawahnya juga serupa ya. Sehingga kita dapatkan yang terakhir untuk S11 adalah 1 minus SCGS per 1 plus SCGS. Ini adalah elemen komponen dari S11 ya. Untuk RDS-nya jauh lebih besar daripada ini, karena RDS-nya lebih besar ya, mungkin dalam ukuran mega gitu, sehingga ini dianggap bahwa 1 dibagi dengan RDS dia dianggap sama dengan sama dengan 0 ya. Satu dibagi dengan yang harga yang besar ya jadi kecil sekali atau bisa dianggap sama dengan 0 ya. Kemudian kita lihat S22 ini bedanya hanya tandanya di sini, yang di 111 minus SCGS, di sini S22 adalah 1 plus SCGS, dan untuk yang Y22-nya ini ditambah ya 1, yang S11 1 tambah per RDS, di sini 1 minus 1 per RDS ya. Menyebutnya sama, sehingga kita dapatkan di sini akhirnya bahwa dia akan menjadi ini oke. Jadi RDS minus 1 ya per RDS plus 1, karena ini 1 plus SG sama dengan ini, kita bisa hilangkan ya, eliminasi ya, lihat kan 1 plus SGS sama dengan di sini ada 1 plus SGS, jadi bisa dicoret ya, tinggal yang bagian atas ini ya, 1 minus per RDS ya, dan di bagian ini 1 plus SGS dibagi dengan 1 plus SGS sama dengan 1 ya, dikalikan 1 plus RDS ini ini yang per RDS-nya bisa dihilangkan ya, di atas tetap RDS minus 1. Berbeda dengan di sini ya, kita nggak bisa ini kan ya, maka tapi sebetulnya bisa bentuknya juga dikalikan RDS minus 1 plus RDS plus 1, tapi toh ini juga akan sama dengan 1 ya, karena ini harganya besar sekali gitu ya, ini juga akan mendekati sama dengan 1. Nah, kemudian yang S21-nya terlihat bahwa yang 2 kalikan kita lihat di sini adalah 2 dikalikan minus 2 kalikan Y21, di sini kalau Y21-nya adalah sama dengan JM ya, maka di sini dia akan menjadi 2 ya, sini ya 2. Oke. 1-2-nya di sini, kalau yang ininya adalah sama dengan J12. Oh, di ini ya, diubah ya. Tapi tetap ini ya. J21 di sini. Ya. Ini adalah GM minus 2. Harusnya S21 ini 2. Oh iya, ini terbalik ya. Oke, saya nggak ngerti ini. Ini harusnya 0 ya. Ini kalikan 2. Nih, 0. Ya. 0 dibagi ini ya, jadi sama dengan 0 ya. Kemudian S21-nya ini harusnya 2 GM. Ya, 2 GM. Karena ini di bawahnya adalah RDS. Oh, RDS naik ke atas ya, jadi minus RDS kalian GM. Kalian tahu bahwa pada waktu elektronika bahwa untuk penguatan arus ya, kalau nggak salah penguatan tegangan ya, itu adalah untuk satu penguat ya, dia common source ya adalah GM kalikan RDS ya. Sini adalah ya sama ya, sama dengan GM kalikan RDS ya. Jika kita dapatkan parameter S di sini ya, dia adalah untuk S11-nya adalah 1 minus SCGS per 1 plus SCGS, sedangkan S21-nya adalah minus RDS kalikan GM 1 plus SCGS dikalikan dibagi ya, ini penyebutnya dari 1 plus SCGS kalikan RDS plus 1, sedangkan S22-nya adalah S2S minus 1 per RDS plus 1 ya. Nah,
Nah, kita lihat ya bahwa S21 parameter S21 adalah satu fungsi transfer adalah single pole ya atau pole 1. Kalian ingat ya bahwa pole dan zero pada waktu elektronika dasar ya sebagai fungsi daripada penguatan frekuensi menengah ya yaitu GM ya. Nah, kita dapat di sini terlihat bahwa S21 yang magnitudanya adalah GM kalikan Z0. Ya, ini bisa diekspresikan maksudnya ya ini S21 kalau diekspresikan kan dalam bentuk pasal magnitudo S21 dikalikan dengan dengan sudutnya ya pasanya yaitu sudut S21 ya di mana magnitudanya adalah GM kalikan Z0 dibagi dengan akar daripada omega kuadrat kalikan CGS kalikan Z0 kuadrat plus 1. Nah, sudutnya ya S21 adalah 180 derajat dikurangi tangan minus 1 omega CGS Z0 ini karena ada ini menjadi minus naik ke atas ya jadi dijadikan 180 derajat minus tangan pangkat minus 1 W CGS plus C1 yaitu bagian daripada bagian pada imajinernya dibagi dengan yaitu bukan jadi maksudnya sudut S21 adalah yang pasar di sini cuma ini karena negatif dia bisa diikan 180 derajat tangan minus 1 W CGS Z0. Nah, sedangkan untuk yang S11 kita lihat di sini ini adalah dia terdiri atas satu pool ya satu pool yang di bagian penyebutnya dan satu zero ya pada frekuensi yang sama ya jadi sehingga S22 adalah fungsi ya jadi ini kalau yang satu dia satu pool dan satu zero ya ada di sini ya maksudnya ini ada C omega C gas ini adalah zero dan C omega C gas ini adalah pool ya ini pada waktu elektronika bisa diberikan tentang itu dan kemudian S22 adalah dia adalah constant unity dia sama dengan 1 ya kalau kita lihat sini dia sama dengan ini kalau ini besar sekali ini bisa sama dengan 1 S22 nya demikian ya sehingga kita dapatkan parameter S ya dari dari model sederhana dia adalah bentuknya di sini ini ya yang ini ya dan ini kalau kita masukkan ini sama dengan 1 dengan sinergi M kali RTS bagi dengan 1 plus RTS kalikan R2 S plus 1 dia ada satu persamaan fungsi transfer dari penguatan di frekuensi menengah dibagi dengan dengan fungsi transfernya dengan satu pole kita lihat di sini ya nah ini ya saya ini kan dengan slide aja ya tadi yang fungsi transfer dengan satu pool ya kita akan memperoleh fungsi transfer ya ataupun respon frekuensi ya terhadap frekuensi kita lihat ya dengan satu pool di sini ya jadi dia akan menurun terhadap frekuensi ya dengan yaitu 20 dB per dekade ya ini pakai 20 dB tapi kalau ya 20 dB per dekade 20 dB per dekade ya setelah frekuensi setelah poolnya ya poolnya ini ada di sini di sini ya dia poolnya itu yang di nah ini di penyebutnya tadi ya bahwa dia ada omega CGS ya begitu. Nah terlihat di sini ya bahwa ini adalah ini dari satu transistor ya yang dari hasil pengukuran ya dia punya kalau yang rangkaian kekebalan yang intrinsik itu adalah yang merah ini kita lihat dia satu ini ya dia turun 20 dB dekade setelah setelah frekuensi yang sama dengan poolnya begitu ya poolnya itu yang ini loh ya
Nah, ini ya. Jadi ini nih SCGS ini ya. SCGS per RDS ya, gitu ya. Jadi J omega CGS ya, per CGS per RDS-nya dia adalah seper daripada CGS ya, dan RDS itu adalah frekuensi ya, poolnya ya, gitu. Baik, ini kalian ikuti saja ya, dan kalian coba dibuka lah belum catatan kuliah elektronika maupun di bahasa elektronika ya. Mestinya kalau memang itu ini kan yang basic ya, standar basic ya, dari kita untuk standar akademik ya, dari suatu perguruan tinggi teknik untuk program studi teknik elektro harusnya ya itu mencakup ya dari mulai elektronika ya yang diberikan dengan mulai juga terangkan tentang transistor ya, dan karakteristiknya ya, yang mana pada respon frekuensi ya, dan apakah dia bersifat dengan satu pol ya, atau yang lebih lengkap dengan dua pol, itu itu harusnya dibahas di situ ya. Kalau di ITB dibahas ya gitu. Oke, baik, ini tadi adalah model FET sederhana. Kalau apabila sekarang FET-nya dilengkapi dengan kapasitansi antara gate dan drain ya. Coba kita lihat dulu yang sebelumnya ya. Nah, ini antara gate dengan drain ini karena melalui juga oksida ya, di mana oksida ada konstanta dielektrik, di sini ada jaraknya, maka ada kapasitansi antara CGD yang tidak bisa diabaikan ya. Demikian juga di MESFET misalnya, di sini ada junction ya antara gate dengan drainnya ya. Demikian juga untuk yang HEM ya, antara di sini antara gate dengan ininya ya, dia melalui melalui semikonduktor yang juga memiliki sifat dielektrik ya, ada konstanta dielektriknya ya, maka di sini ada device yang ekuivalen ya, yaitu yaitu kapasitansi antara gate dengan drainnya ya. Jadi ini lebih lengkap lagi ya, dilengkapi dengan kapasitansi antara gate dengan drainnya yang tidak diabaikan. Ini sebetulnya feedback kapasitan CGD. Terus bagaimana itunya ya? Kalian ingat kita coba ya, bahwa kapasitansi ini kalau dia kapasitor, kalau dia dianggap sebagai kutub 2, dia ada di terminal 1 adalah yang di bagian konektor yang salah satunya, yang kemudian yang kaki yang keduanya ini adalah terminal 2-nya ya. Jadi di sini ada arus yang masuk I1 dan ada tegangan terminal dengan antara kapasitansi CGD-nya dengan ada satu referensi ya. Ini dia ada tegangan P1 ya, dan juga P2 di antara yang kaki kapasitor CGD ya terhadap referensinya ya, dan kemudian dia ini ada arus masuk I2. Maka kita dapatkan bahwa arus I1 dia adalah selisih antara tegangan P1 terhadap P2, P1 kurang P2 terhadap kapasitansi seri di sini CGD yaitu reaktansinya adalah seper J omega CGD ya, atau ini seper S CGD. Nah, karena ini dibagi dan kita lihat bahwa ini bisa naik ke atas menjadi SCGD atau J omega CGD kalikan P1 minus P2. Kenapa? Ada pertanyaan? Ragu, Ada pertanyaan? Minus SCGD ya, kemudian
Y22-nya itu adalah SCGD ya, bukan antara I2 terhadap P2 ya. Jadi kita punya matrik 2 kali 2, dan kalau kita lihat hubungannya ya terhadap terhadap FET sederhana yang sebelumnya kita sudah bahas ya, ini ada matriks dia adalah kutub 2 dan kemudian kapasitansi juga kutub 2. Kita lihat bahwa di sini bahwa tadi seri antara gate dengan drain CGD ya, jadi kapasitansi CGD itu dihubungkan antara gate dan drain itu adalah seakan-akan bahwa dia di paralel ya, hubungannya paralel, di mana sinyal daripada yang kutub 2 kapasitansi CGD dihubungkan dengan bagian sinyal daripada FET ya. Ini kita lihat ya, di bagian terminal satunya di sini dihubungkan dengan bagian sinyal daripada terminal terminal yang terakhir dengan source di sini ya, terminal satunya, sedangkan yang terminal antara drain dengan source ini dihubungkan dengan bagian sinyal daripada kutub 2 CGD ya. Nah, dengan kemudian yang referensinya ini dihubungkan ya dengan bagian yang ke kaki source dari FET-nya ya kita. Nah, dengan demikian maka kita bisa karena ini adalah hubungan paralel ya, seperti yang kita sudah bahas minggu yang lalu, maka kita tinggal menjumlahkan antara parameter Y dari FET ya, Y FET ini dijumlahkan dengan parameter Y dari kutub 2 kapasitansi CGD yaitu YGD tadi ya, sehingga Y totalnya dia adalah jumlah daripada Y FET ditambah YGD, yaitu di sini kita bisa jumlahkan antara CGS dengan CGD ya. Kemudian yang di sini yang Y untuknya Y FET ini Y12-nya dijumlahkan dengan minus CGD, dan GM-nya Y21 dari Y FET ya, Y FET 21 ya, di GM di sini dijumlahkan dengan YGD 21 ya, yaitu minus CGD. Sedangkan Y FET 22 yaitu /RDS dijumlahkan dengan YGD 22 ya, SCGD ya. Nah, kita dapatkan akhirnya adalah di sini ya, Y totalnya adalah SCGS untuk Y11-nya, YT11-nya itu adalah SCGS plus CGD ya. Kemudian YT12-nya adalah minus CGD, sedangkan YT21-nya adalah GM minus CGD, dan YT22-nya adalah /RDS plus CGD ya. Jadi ini adalah hasil dari ini adalah YT totalnya dari rangkaian model daripada FET yang dengan mengikut sertakan kapasitansi feedback CGD ya. Nah, dengan kita pun memiliki parameter admitasi dari FET yang dengan kapasitansi CGD, kita bisa konversi ke parameter S ya, menggunakan persamaan dari tabel konversi gitu. Ada pertanyaan? Ya, Pak? Oke. Tadi ini kalau kita gunakan ini ya, mungkin yang tabel konversinya kan kita ini kan ya masih ini masih 14 sampai ke 26. Oke, kita coba ini saya ini dulu. Saya ambil dari yang sebelumnya ya. Masalah di sini ya. Oke. Minggu yang lalu sudah saya kita sampaikan bahwa kita bisa gunakan tabel konversi untuk mengkonversi dari satu parameter ya, parameter S ke parameter Z, parameter S ke parameter Y,
parameter S ke parameter H, parameter S ke parameter orientasi, atau sebaliknya dari parameter Z bisa dikonversi ke parameter S, dari parameter Y bisa dikonversi ke parameter S, dari parameter H dikonversi ke parameter S, atau parameter A dikonversi ke parameter S. Jadi kalau kita kemarin saya sudah berikan, yaitu kita bisa menggunakan tabel konversi. Nanti saya berikan, atau ini kalian saya postingkan di learning, kalian tinggal download aja ya, dan kalian bisa perbesar, kalian bisa gunakan nanti pada waktu ujian, pada waktu UTS ya, atau kalian bisa gunakan pada saat kuis itu ya. Pada setiap waktu kalian kalian diperbolehkan untuk buka ini ya, kalian nggak usah hafal ya, kalian nggak usah menghafal, jadi kalian bisa melihat ke sini ke tabel konversi itu. Misalnya ya, tadi kan kita punya parameter Y ya, dari mana nih parameter Y ya. Nah ini kita bisa konversi ke parameter S. Jadi kita lihat di sini, nah ini ya. Jadi untuk kita bisa dapatkan parameter S dengan mengkonversi jadi parameter Y-nya tadi ya. Jadi parameter Y-nya tadi kan ada Y11, ada Y12, ada Y21, ada Y21. Nah, kita tinggal masukkan ke sini untuk mendapatkan S11, S2, S12, S21 dan S22 ya, seperti yang ininya semuanya ininya serupa ya. Ini ada pembilang dan penyebutnya, dan dia adalah sini adalah penjumlahan daripada parameter, di sini adalah penjumlahan daripada dari 1 minus Y11 ya dikalikan 1 plus Y22 ya, terus ditambah dengan Y12 dikali Y21 ya, sama dengan tadi ya, bagaimana untuk mendapatkan S parameter S di sini ya, yaitu kita inikan ke ya itu dari parameter Y kita dapatkan dari parameter S ya, sama juga ya dengan itunya ya. Ini tadi sudah saya sudah sampaikan ya tentang ini, bahwa ini penyebutnya sama semua, jadi kita tinggal nanti kita cari dulu ya penyebutnya ya, dan itu kemudian kita bisa cari ini kan mengerjakan yang bagian pembilangnya di situ ya. Bagian pembilang itu untuk yang S11 dan S22 yang agak ekstensif, tapi kalau yang S21 dan S22 adalah yang bagian pembilangnya adalah di sini ada kalau S21 ya ini adalah sama dengan minus 2 kalikan yang Y21 ya, minus 2 kalikan Y21 ya, kemudian S12 adalah minus 2 ya kalikan Y12 demikian. Nah, kalian nggak usah menghafalkan, tapi kalian mengerjakan secara runut ya, mengerjakan operasi itu ya. Jadi kalau yang penjumlahan adalah kita lakukan dalam bentuk kompleks, kalau perkalian dan pembagian ya itu dalam bentuk pasal demikian ya. Baik, itu kemudian saya inikan kembali lagi ke ya sama juga ya dengan itunya ya. Ini tadi sudah saya sudah sampaikan ya tentang ini, bahwa ini penyebutnya sama semua, jadi kita tinggal nanti kita cari dulu ya penyebutnya ya, dan itu kemudian kita bisa cari ini kan mengerjakan, kita cari dulu ya penyebut dua daripada elemen dari banknya di situ ya, baik runut ya mengerjakan operasi itu ya. Jadi kalau yang penjumlahan adalah kita lakukan dalam bentuk ya yang Y21 ya, minus 2 kalikan Y21 ya, kemudian S12 adalah minus 2 ya kalikan Y12 demikian. Nah, kalian nggak usah menghafalkan, tapi kalian mengenali dari karakteristik yang penjumlah lagi ke tadi ya, di dalam bentuk parameter Y ya, juga mungkin kita bisa dalam parameter Z ya, kemudian dirubah ke parameter S. Ini yang menjelaskan ya,
bahwa parameter S itu berasal dari karakteristik transitor yang berubah adalah dia adalah bisa direpresentasikan dengan rangkaian ekuivalen atau rangkaian pengganti, ya, yang terdiri pada komponen daripada elemen-elemen elektronika, ya, atau elemen-elemen tadi, ya, berupa dia kapasitansi, dia bisa resistansi, ya, tadi RDS, dan sumber arus, ya, yang ada di antara drain dengan source, ya, dia menunjukkan bahwa di sana ada arus yang konstan berdasarkan transfer, ya, konduktans dari tegangan PGS, ya, yaitu GM dikalikan PGS, ya. Karena itu disebutnya GM itu adalah transkonduktasi. Ini adalah inti daripada efek transistor. Dan juga ada representasi daripada efek fisik, ya, dari kapasitansi tadi antara gate dengan source dan gate dengan drain, ya. Yang terakhir itu ada efek daripada para kapasitansi CGD, ya. Sepertinya nanti akan ada lagi. Dan juga kalau kemudian bahwa tadi yang dijelaskan tadi semua itu dan sebutnya adalah model intrinsik, ya. Intrinsik itu adalah model dari transistor yang sebetulnya bisa lebih daripada kapasitansi CGS maupun CGD, ya. Juga ada yang lain daripada struktur daripada transistornya tadi, ya, dan struktur fisiknya di situ. Tapi kalau sudah kemudian di bonding, di proses di IC packaging, kan chipnya tadi, chip device tadi berbentuk die, itu kemudian diletakkan di dalam lead frame, ya. Kalian sudah belajar IC packaging, bukan? Sudah, kan? Atau semester ini? Semester ini. Nah, seperti ini, kan, kalian belajar mulai dari wafer dicing, ya, memotong dalam bentuk die, kemudian kalian die bonding, ya, meletakkan die-nya ke lead frame, ya, atau ke substrat, itu kemudian setelah itu kemudian dihubungkan dengan kawat emas dengan wire bonder, atau disebutnya adalah wire bonding, ya, yaitu bukan dari kaki-kaki daripada die-nya, ya. Kalau di sini adalah transistornya, dari kaki die-nya ke lead frame, kaki lead frame-nya, ya. Dan itu menggunakan kawat emas, ya, menggunakan wire bonder, ya. Setelah itu kemudian setelah selesai kemudian dibawa ke molding, ya, molding, ya, bisa menggunakan dia kalau dikatakan di lead frame-nya adalah lead frame, ya, menggunakan lead frame, yaitu GFN atau TIG JFP, kemudian melakukan menggunakan peralatan yang transfer molding, ya, di belakang itu, ya, Pico, ya. Kemudian kalian bisa package itu ke dalam kalau nggak salah sekarang sebetulnya ini menggunakan lead frame GFN, ya, singkatan dari quad no lead, ya. Setelah itu kemudian dibawa lagi ke depan, kemudian di scratch, ya, di package dicing, ya. Jadi dia di package-nya itu dipotong-potong menjadi package yang GFN yang sudah terpisah, ya. Kalau misalnya masih jika memerlukan adalah saya kira enggak, ya, karena sudah ada di dalam lead frame-nya sudah ada sudah ada tinnya, ya, sudah ada tin untuk memudahkan dilakukan penyoleran gitu. Kalau dulu masih harus di tin plating gitu, ya. Nah itu ada IC packaging. Nah, kalau di dalam proses die bonding kemudian diletakkan lead frame, maka kemudian akan ada efek, yaitu kapasitansi parasitik. Ya, seperti ini adalah kapasitornya, ya. Diinikan dengan kapasitor, kemudian yang bonding wire-nya ini memberikan efek parasitik, yaitu berupa induktansi, induktor, ya. Jadi di sini yang mungkin ini yang gate, ya, ini adalah efek induktansinya ada LPG, ini misalnya LPG, ya. Dan ada resistansinya juga dari kawatnya, kan ada efek resistivitasnya, ya. Jadi memberikan efek resistansi, yaitu
RPG ya. Dan yang di drain juga demikian ya, ada stansi R ini kok jadi kecil ya. Ini saya bisa besarkan. Nah, ini bisa terlihat ya. Enggak usah. Nah, ini harusnya RPD, misalnya RPG ya. Ini RPG karena ini kit ya. Dan drain juga ini ada ya. Wire itu panjangnya signifikan dia pada frekuensi tinggi, frekuensi yang tinggi ya, RF ya, maka dia memberikan efek induktif ya. Jadi ada efek induktifnya di sini ya, dari bonding wire-nya. Nah, kemudian antara drain terhadap gate ini dari kan dia di frame kan, dia melalui dieelektrik, melalui epoksi ya, ada dieelektrik ada dieelektrik konstannya, maka tentunya dia akan memberikan efek kapasitif, yaitu jika direpresentasikan diberikan efeknya dalam bentuk kapasitif, yaitu CVGD ya, bukan. Nah, kemudian yang padnya sendiri, yang kakinya sendiri ya, yang dia kan dia pakai die bonding kan gitu ya, ke lead frame, maka dia akan memberikan, dan ke source-nya dia memberikan efek parasitik, yaitu berupa kapasitansi, yaitu CVG dan CVD di sini ya. Terus ini yang sebutnya adalah model extrinsic, jadi model yang juga termasuk efek parasitiknya dari eksternal hubungan keluar ya, dari packaging yang demikian ya. Nah, demikian juga bisa dinyatakan seperti ini ya, ke kanan ya. Baik. Nah, kemudian ini sudah saya pakai ini aja slideshow. Nah, sehingga kita bisa ukur ya parameter S-nya seperti ini. Contohnya adalah satu dari HEM ya, dari modulation dope field effect transistor. Ini tadi dalam bentuk model ini diinikan dengan yang biru, ini nggak begitu kelihatan ya, biru di bawahnya ini ada biru ya, ini untuk S11 dan S22, kemudian tertutup sama yang dari Oke, yang biru ini adalah yang pengukuran ya, biru ini pengukuran, di bawahnya nih ya, ini kayaknya udah fit dengan yang dengan yang ini dari modelnya itu dari yang merah ya, merah ini ya. Dan yang S21 di kanannya di sini ya, ini yang mungkin nggak begitu kelihatan, di sini bawahnya ini ada biru, yang biru ini dari pengukuran dari transistornya sendiri ya. Kemudian mudah-mudahan kalian juga bisa merasakan atau bisa melakukan karakterisasi ini apabila kita sudah selesai men-setup ya untuk karakterisasi transistor, bisa mengekstrasi ya parameter S dari transistor yang real ya, dan kalian dapatkan parameter S-nya ya. Karena ini ya, parameter S ini sudah sudah menjadi karena sudah dia di bagian datasheet ya, datasheet transistor ya, datasheet ya, ini transistor yang RF ya, itu di bagian itunya ada parameter S-nya, karena akan memperlihatkan bagaimana sifat daripada transistor di frekuensi tinggi ya, untuk arus dan tegangan dari sinyal RF demikian. Nah, ini terlihat ya dari 0,5 GHz sampai 26,5 GHz ya, untuk transistor MOSFET ya, yang microwave. Nah, ini tadi ya, ini adalah S11-nya tentunya. Kemarin sudah kita kan sudah ini kan ya, sudah berkenalan dengan parameter S yang dari datasheet ya, satu datasheet transistor ya. Jadi di sini adalah S11-nya ya, yang paling kiri biasanya ini kan di bagian kiri. Nah, ini bagian paling kiri ini adalah frekuensi ya, dari 1,5, kalau di sini tambah 3,6. Kemudian yang ke bagian kanan ini adalah yang S22-nya paling kanan ya, di mana itu daya 0,0944 ya, dengan sudut pasalnya 1684,4 pada 1,5 GHz. Dan pada frekuensi 3,6 dia berubah menjadi 0,5
ininya magnitudo S22-nya adalah 0,1588 dan sudutnya adalah minus 173,2 derajat. Dan yang S21 yang kita lihat ya, ini pada 1,5 dan 3,222 magnitudanya dan pasanya adalah 72 derajat ya. Dan pada frekuensi 3,6 dia menurun ya, magnitudo S21-nya menjadi 1,337 dan sudutnya adalah 22,8 derajat demikian ya. Jadi ini lihat ya bahwa dia adalah fungsi daripada frekuensi S12-nya adalah yang ketiganya di sini ya. Jadi mudah ya, cuma ada 4 gitu ya. Kalau kalian sudah belajar bagaimana membaca ini adalah dalam bentuk pasar. Jadi kalau kalian ingin dapatkan dalam bentuk kompleks maka kalian tinggal mengalihkan antara magnituda dikalikan dengan untuk yang realnya magnituda dikalikan dengan cos daripada sudutnya sini, sedangkan untuk yang imajinernya adalah tinggal dari magnituda dikalikan dengan sin dari sudutnya pada saat di sini ya. Oke. Baik ya, jadi ini adalah mode tadi ya sudah kita inikan bahwa tadi ada ada induktansi, tapi ini disederhanakan. Jadi hanya dilihat yang resistansinya saja gitu ya. Jadi ini ada di drain ada RD, yang di gate ada RG, dan di source adalah RS ya. Dan di dalamnya ini adalah model intrinsik. Ini sebetulnya kalau model ekstrinsik itu termasuk efek parasitik dari bonding wire dari die bonding begitu ya, dari karena dihubungkan dengan dunia luar dengan proses IC packaging demikian. Ya, kalau die-nya sendiri ini sebenarnya adalah model intrinsik tadi yang kalian sudah indikan bahwa kalau ini adalah model yang dengan kapasitansi yang feedback ya antara drain terhadap gate ya. Kalau tidak ini diabaikan segininya maka dia adalah model yang sederhana ya. Hanya ada kapasitansi CGS ya dan ada sumber arus yang kalikan PGS dan para tatanan paralel di antara drain dengan source ya. Baik, ini menunjukkan berapa yang tipikal dari suatu misalnya transistor misalnya ini adalah kayaknya kalau M ini Motorola ya MSA 0611 dengan packaging yang tipenya SOT143, resistansinya untuk yang RP ini mungkin yang di ini ya di dikit ya. Ini adalah 3,38 lumayan besar ini ya. Dan yang RP out-nya adalah yang di drain-nya ya adalah 13,13. Indutansinya LPN-nya 0,934 nanohenry dan LP out-nya yang di drain 0,731. Kapasitansinya di SPI adalah 0,053 picofarad dan CP out-nya adalah 0,32 picofarad. Ini yang di drain-nya ya. Ini just cukup kecil ya dalam pico. Ya, sudah sangat kecil ya. Dan yang lain. Baik. Oke, jadi kalau kita punya model ini dengan resistansi ya parasitik ya di antara gate dan drain, kita bisa sekarang strateginya adalah untuk mendapatkan parameter dari kutub 2-nya, maka kita lakukan di sini adalah hubungan cascade ya, karena di sini adalah ini pad di sini. Ya, tadi ada model PET ini bisa ditransfer ke dalam parameter T atau cascade atau ABCD ya. Dan yang di sini yang di drain ini adalah resistansi seri, ini bisa dicari juga kutub 2 daripada transistor seri RD dan kutub 2 dari resistor RG ya di sini ya. Dan kalau kita dapatkan, maka kita dapatkan ini tentunya adalah tadi biasanya kita dapatkan dalam bentuk amplitansi ya, parameter amplitansi ya. Tadi kita dapatkan parameter amplitansi dari PET, parameter amplitansi dari di sini kita bisa cari parameter amplitansi dari tahanan di gate ya, tahanan parasitik di gate ya, dan kemudian tahanan dari parasitik di drain juga ya, yaitu RD. Nah, dari sini kemudian kita bisa konversi ke parameter cascade-nya yaitu A ya. Jadi, untuk yang parameter FET tadi dengan kapasitansi dari YT menjadi AD
kemudian yang tahanan seri dari wire bonding ini yang RG ya, RG ini dikonversi ke parameter kasketnya yaitu ARG, sedangkan yang parameter YRD-nya dari resistansi parasitik di drain ya akibat wire bonding ini bisa dikonversi dari YRD-nya bisa dikonversi ke parameter kasket ARD. Nah, kemudian parameter kasket totalnya tinggal kita kalikan antara parameter kasket yang FET AD dikalikan parameter kasket yang RD ya, resistansi seri RD dari wire bonding, dan yang ARG ya juga kita kalikan dengan ARG ya, jadi total ART kalikan ARD kalikan ARG ya, itu kita dapatkan totalnya dari satu FET yang sudah mengikut sertakan bonding wire-nya ya. Tentunya kita bisa juga ikut sertakan dengan induktansinya di sini ya, dan juga tentunya tapi akan lebih kompleks kalau nanti kita ikut sertakan di series. Nanti ini akan bertahap. Kalau ini kita sudah dapatkan, kita bisa hubungkan dengan rangkaian parasit dengan elemen parasitik yang di source ya, bentuk ada R yang sederhananya adalah RS. Kalau kita lengkapi dengan induktansinya menjadi RS dan plus dengan LS-nya ya. Nah, tentunya kalau hubungannya ini dengan di RS, maka bentuknya adalah adalah seri ya, sehingga kita harus diubah dulu ke dalam untuk seri kan penyebelahan dalam parameter impedansi, parameter set. Jadi kita ubah lagi ke, kalau kita sudah dapat A total ini, kita ubah lagi ke parameter set ya, dan dijumlahkan dengan parameter set dari elemen parasitik yang di source. Mana ya, ada ya, nggak ada di sini. Oke, kalau ini tadi yang menunjukkan untuk yang ini ya, untuk tadi untuk yang yang parasitik di drain ya, RD ya, ini dari kita punyai dalam bentuk parameter Y dari ARD. Ini sama juga dengan yang kapasitansi ya, kapasitansi kan tadi ya V1 kurang V2, ini juga ada nanti V1 kurang V2, tapi ini kan dengan R ya, begitu. Kalau yang CGD tadi kan C omega CGD ya, kalau ini adalah dengan super R ya, gitu ya. Sebentar, dikalikan R ya, R atau super R ya, super R kan di impedansi super RD ya. Oke. Nah, tadi ya saya sebutkan bahwa kalau nanti ini sudah kita dapatkan dalam bentuk A total, ini kita ubah ke dalam set total. Nah, set total daripada FET ya, dan yang ini ya, yang seri di sini ya, ini dengan RS ini juga dirubah dalam dia ada dari kenapa ini jadi set total ya, harusnya ini set RS ya, set RS dirubah ke dalam set RS. Ini mungkin dari total ke set total, artinya ini ke set RS ya, ini set RS. Oke. Baik ya. Ya, nanti kita bisa dapatkan bahwa set totalnya adalah jumlah antara set FET total ditambah dengan set RS yang ini ya. Baik. Nah, kemudian nanti kita bisa kalau kita karakterisasi ya transistornya, misalnya S11 misalnya yang ini ya, kita dapatkan dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi untuk berbagai macam ini berbagai macam bias ya. Mungkin jika S22-nya bentuknya seperti ini ya, dari yang frekuensi rendah ke frekuensi tinggi ini kayaknya dari sampai ke 26,5 GHz ya. Dan juga S21 juga sama ya, ini dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi ya, dan S12 ini ya.
Nah, nanti ini kita bisa pahami, ya kita bisa mengerti dari mana parameter S ini ya mengapa bentuknya seperti ini. Ya kita akan pahami bahwa itu ada dipengaruhi merupakan efek total ya dari semua elemen dari rangkaian ekuivalen gitu. Baik, saya kira sudah ini semuanya. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya absen ke SID ya. Bentar.